salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, kali ini saya berada di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga, tepatnya di Jalan Bunga Leli, Kota Malang. Dan membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan berorganisasi. Toleransi antar umat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, toleransi antar umat beragama menjadi sangat penting untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa. Berorganisasi merupakan salah satu cara efektif untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Melalui organisasi, kita dapat membangun jaringan dan hubungan yang kuat antar umat beragama, serta mengembangkan program-program yang dapat mempromosikan toleransi dan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Dalam talk show Manage Your Mind kali ini pemirsa Dharma TV, kita akan berdiskusi bersama bagaimana berorganisasi dapat menjadi sarana penting untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Kita juga akan membahas beberapa contoh organisasi yang telah berhasil menumbuhkan toleransi antar umat beragama, serta strategi dan aktivitas yang dapat digunakan untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama. Kita berharap melalui talk show kali ini kita dapat memperoleh inspirasi dan motivasi untuk terus mempromosikan toleransi antar umat beragama serta membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut pemirsa Dharma TV, kali ini di sebelah saya juga ada sosok inspiratif dan luar biasa juga. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pendeta David Tobing ST STH MPD. Beliau merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Halo, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Mbak Naila. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Pendeta? Luar biasa. Selalu luar biasa. Semangat. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu Pendeta ya. Talk show dengan Pendeta kali ini luar biasa dengan tema yang tentunya ini luar biasa juga ya, di mana menumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan berorganisasi. Betul. Pemirsa Dharma TV, sebelumnya saya menyampaikan bahwa program acara Manage Your Mind ini juga akan tayang melalui YouTube Dharma Televisi. Jika Anda ingin berdiskusi atau ingin bertanya Pendeta ya, boleh ya melalui kolom komentar di kanal YouTube Dharma Televisi. Baik Pendeta, kita diskusi bersama ya di malam hari ini terkait tema kita menumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan berorganisasi. Pertanyaan saya yang pertama Pendeta, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Sesuai ya ini ya. Betul. Pendeta dengan FKUB sangat cocok sekali. Pendeta, boleh dijelaskan silakan. Baik, Mbak Naila dan pemirsa Dharma TV yang saya kasihi, toleransi kalau kita ambil secara etimologi pengertiannya adalah satu sikap yang bisa menerima perbedaan. Artinya satu sikap yang dapat menerima apapun perbedaan yang ada di sekitarnya. Bisa perbedaan pendapat, perbedaan gaya hidup, budaya, terkhusus lagi tentang perbedaan agama. Ini definisi toleransi secara umum gitu, secara luas begitu. Nah, kalau kita berbicara kita hidup berbeda, itu sesuatu yang keniscayaan, artinya tidak bisa kita hindari. Berbeda itu sesuatu yang harus kita hadapi. Anak kembar sekalipun pasti akan berbeda. Nah, di Indonesia ini apalagi dengan ribuan suku, budaya dan beberapa agama, ada 6 agama dan 1 penghayat. Artinya suka nggak suka, siap tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus memiliki sikap toleransi. Karena tanpa kita memiliki sikap toleransi,
maka kita akan berbenturan terus. Kita akan mengalami yang namanya tabrakan. Karena dimanapun, bergerak pun, dalam satu rumah pun, di luar rumah pun, di sekolah, di kantor, di kampus, di mana saja kita berada, kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan itu. Bahkan suami istri pun pasti akan berbeda kan begitu. Cara hidupnya, cara berpikirnya dan lain sebagainya. Makanya saya sangat setuju kalau toleransi ini, sikap toleransi ini mutlak, wajib dimiliki oleh setiap pribadi yang hidup di dunia ini. Begitu kalau menurut saya tentang toleransi. Jadi kesimpulannya untuk kita membahas toleransi ini tidak hanya beragama saja. Betul, dalam pendeta, segala hal. Dalam segala hal. Karena itu tadi saya katakan, kita ini berada di satu bangsa yang mungkin unik dan agak berbeda dengan bangsa lain. Ini banyak sekali perbedaannya. Sukunya, budayanya, dan lain sebagainya. Bahasanya saja banyak sekali. Berbeda, betul. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak punya toleransi, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita akan hidup tidak nyaman. Betul. Sikap dapat menerima perbedaan ini akan membuat kita itu nyaman. Betul. Dan bisa hidup berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Indonesia ini negara majemuk ya, pendeta. Sangat majemuk. Mengapa toleransi antar umat beragama ini begitu penting di Indonesia ini? Beda dengan mungkin negara-negara lain ya. Iya. Karena memang inilah saya katakan tadi, Tuhan memberikan satu keunikan buat bangsa kita, satu anugerah yang luar biasa. Di dalam keperbedaan ini ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Artinya bisa juga menjadi ancaman keperbedaan ini. Dan sejarah sudah membuktikan ada beberapa kasus perang antar suku, begitu, perang antar agama yang membuat perpecahan, akan membuat sebuah permusuhan ketika warga atau masyarakat Indonesia gagal untuk menerima perbedaan ini, perbedaan suku, budaya, dan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu sudah menjadi historis bangsa ini yang harus kita waspadai supaya tidak terulang lagi. Karena peristiwa 98 dan lain sebagainya itu membuat luka dan korbannya luar biasa. Luar biasa sekali ya. Efeknya sangat mengerikan lah kalau sampai terjadi benturan-benturan ketika satu pribadi atau satu organisasi atau satu suku atau satu agama tidak bisa menerima perbedaan dengan yang lainnya. Sangat mengerikan dampak dan akibatnya. Kalau untuk saat ini tidak ada ya. Jangan sampai ya. Masih dalam kondisi aman. Itu sebabnya topik-topik begini ini harus terus didengungkan supaya merawat apa yang sudah ada. Ibarat tanaman sudah tumbuh toleransi di bangsa ini, tapi tanaman kan harus terus disiram, dipupuk. Nah, itu saya sangat setuju ketika dari Dhamma TV mengangkat topik ini, karena supaya setiap waktu ke waktu itu terus didengungkan supaya tidak lupa begitu. Dari satu generasi kepada generasi yang lain. Memang perdamaian ini harus selalu diperjuangkan. Diperjuangkan. Kita sudah sampai ke titik ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kan ada peribahasa yang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebutkan begitu ya. Jadi mempertahankan apa yang sudah ada ini satu hal yang harus kita terus galakkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik. Lalu bagaimana toleransi antar umat beragama ini dapat mempengaruhi keharmonisan dan kesatuan masyarakat, pendeta? Seperti tadi sudah saya jelaskan, sangat mempengaruhi. Itu tadi saya kasih cerita sedikit tentang beberapa peristiwa di masa lalu yang terjadi di bangsa ini, itu sangat mempengaruhi. Karena ketika satu suku atau satu pribadi disinggung egonya atau disinggung satu prinsipnya, misalkan tentang A begitu ya, misalkan tentang kebiasaan A, terus tentang ya atau diperdebatkan oleh orang lain atau suku lain, itu kan muncul harga diri kan. Setiap manusia atau setiap suku itu kan atau setiap agama itu punya harga diri masing-masing, dan di sini kita harus menjaga, karena kalau sudah tersentuh itu ibaratnya bensin dikasih api, Mbak. Bisa meledak begitu. Itu meledak, dan sangat besar potensinya di bangsa ini terjadi konflik karena itu tadi perbedaan ini
Itu sebabnya dengan kita menjaga toleransi, keberagaman ini, menerima perbedaan ini, maka ini bisa akan menjadi penyejuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika ini bisa hidup berukun berdampingan, ekonomi bisa jalan, pemerintahan bisa jalan, sehingga kesejahteraan bangsa ini pun bisa tercapai begitu. Keunikan ini bisa menjadi pariwisata yang baik, income buat negara ini, sehingga negara ini dapat bertumbuh kan begitu. Tetapi kalau konflik terjadi, para wisatawan juga enggan, ekonomi macet, pemerintah kacau dan lain sebagainya, itu akan membuat bangsa ini akan kocar-kacir kan. Jadi akarnya memang dari keharmonisan dan kesatuan bangsa ya Pendeta ya. Itu sebabnya di prolog tadi saya juga sangat setuju sekali bicara toleransi ini di bangsa ini fundamental. Ibarat membangun rumah, pondasinya itu adalah toleransi. Kalau tanpa ini selesai sudah. Itu sebabnya masalah ini sekali lagi penting kita selalu bicarakan, didengungkan supaya orang selalu ingat bahwa toleransi di bangsa kita, kehidupan bernegara ini itu sesuatu yang mutlak, dasar dan fundamental sekali. Oke, baik Pendeta, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan berorganisasi. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pendeta ya. Saya setuju sekali tadi yang disampaikan oleh Pendeta David Tobing bahwa yang namanya toleransi antar umat beragama ini memang fondasi ya, atau fundamental ya, sangat Pendeta penting. Apalagi di era saat ini, Era saat ini dengan media sosial yang sangat membanjiri, gencar-gencarnya kan, itu bisa mengadu domba konten-konten yang nggak bertanggung jawab gitu. Artinya edukasi seperti ini penting, Mbak. Makanya sekali lagi untuk sekian kalinya saya sangat mendorong media-media elektronik, media-media cetak untuk tidak jemu-jemu, untuk selalu mengangkat tema-tema tentang toleransi ini. Banyak, Mbak, saya kemarin ada tokoh agama dari satu agama menjelek-jelekan agama kami. Ada di kalau nggak salah itu sampai dikirim, loh kok kita dijelek-jelekan Pak Pendeta, kata jemaat gitu. Ya saya bilang ya enggak apa-apa, kita mengampuni, mengasihi kan begitu, Mbak. Seperti itu banyak sekali memang konten-kontennya. Oknum-oknum yang berjubahkan tokoh agama, tokoh masyarakat pun masih banyak yang tidak memahami apa itu toleransi kan begitu. Artinya ya secara jabatan mungkin dia tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan mungkin. Tapi pemahaman dan penerimanya tentang toleransi belum sedewasa itu. Itu sebabnya kaitannya dengan yang tadi tema kita malam hari ini. Toleransi itu harus dibangun dengan kita berorganisasi. Kematangan itu akan ada di lapangan, Mbak. Artinya begini, kalau naik sepeda motor, belajar naik motor itu, kalau kita nggak pegang sepeda motornya dan berjalan di jalan raya, kapan pinternya kan begitu. Demikian juga toleransi itu akan semakin diasah, semakin dewasa ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain. Di situ akan kita tahu kedewasaan kita. Diasah di situ. Semakin banyak kita diasah, semakin ditajamkan, semakin dewasalah toleransi kita atau menerima perbedaan, khususnya perbedaan di dalam beragama. Itu cara ya bagaimana menumbuhkan toleransi antar umat beragama melalui berorganisasi ya Pendeta ya. Betul. Itu kayak sparring partner, kayak latihan. Itu akan terwujud di sana, Jadi tanpa kita berorganisasi, tanpa kita berinteraksi, kadar toleransi kita ini akan terus minim. Artinya ya toleransi kita hanya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita berinteraksi, kalau kita berinteraksi dengan yang lain, itu semakin membuat kita dewasa. Oh begini, oh begini, oh begini. Nah semakin banyak O-nya, semakin kita dewasa dan sudah ndak ada lagi rasa canggung begitu.
ya the show must go on. Itu kita akan semakin dewasa di sini. Oke, salah satu contoh organisasi yang berhasil menumbuhkan toleransi antar umat beragama tidak jauh-jauh ya pendeta ya, adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Nah, pendeta ini selaku sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, bagaimana tanggapannya? Iya, jadi memang saya sangat bersyukur 20 tahun yang lalu saya diperkenalkan dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Melalui forum ini seperti saya tadi katakan, semakin diasah toleransi. Ini nggak jauh-jauh deh, 3 hari yang lalu saya diundang buka bersama, buka bersama dengan teman-teman Gus Durian dan dari ABI Kota Malang gitu ya. Nah, ketika buka bersama itu sebelum makan kan sholat dulu nih, mau ibadah dulu gitu ya. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami sholat dulu ya, setelah itu buka gitu ya. Ya, saya bilang nggak apa-apa, sholat aja gitu ya. Pak Pendeta, ini tempatnya sholatnya di rumah, nggak apa-apa. Jadi di depan saya sholat nggak masalah. Saya nggak ada masalah. Jadi saya nunggu sambil lihat handphone, mereka sholat, mereka beribadah. That's okay, saya tunggu. Setelah semua selesai, ayo makan kan begitu. Nah, mungkin kalau orang nggak terbiasa gini, maaf gini ya, mau sok tamu ditelantarkan gitu dibiarkan kan begitu. Kok kita ibadah tamunya diem-dieman kan gitu ya. Tapi karena sudah dilatih berkali-kali begitu, saya disoke aja teman-teman dari Muslim, dari Islam, mereka beribadah, ya saya tunggu kan gitu ya. Menahan lapar, menahan haus, menahan lelah, itu harga yang harus dibayar untuk menumbuhkan rasa toleransi. Seperti itu. Seperti nanti kita akan ada ucapan selamat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri misalkan. Kalau dilihat dari sisi kerugiannya misalkan, teman-teman itu kami atau tokoh agama di FKUB ini kan harus meluangkan waktu, harus meluangkan kesempatan untuk hadir. Artinya bukan perkara yang mudah kan begitu. Tetapi di sini karena sudah terlalu sering dan itu menjadi satu bukan lagi beban, tapi satu kerinduan. Karena sudah setiap tahun kita ngucapin gitu, jadi kayak ala bisa karena biasa. Kalau nggak ngucapin itu kayaknya kapan ngucapin gitu ya, kapan gitu ya. Ini aja kita sudah mikir Natal kapan, di mana kan begitu. Kalau awal-awalnya mungkin orang bilang gini, ih capek ya datang ke Leli misalkan, bensinnya berapa kan mikir gitu. Tapi karena sudah dilatih, bukan lagi beban, malah kangen. Malah satu kangen kalau nggak ketemu. Kangen kalau nggak ngucapin, kangen kalau nggak diundang buka bersama. Bahkan tanggal 5 nanti sore itu ada besok sore itu ada teman-teman yang mengadakan bagi-bagi takjil gratis, mengajak kita lintas agama begitu ya. Itu suatu hal yang indah menurut saya. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Apakah itu juga salah satu strategi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama untuk menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama? Betul. Dan setiap program FKUB itu kami arahkan ke sana, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda. Kami di FKUB ini melatih itu. Contohnya tanggal 21 Maret itu kami dari FKUB menggandeng anak-anak lintas agama dan kepercayaan untuk membagi tahjil gratis di depan Balai Kota. Tanggal 16 Agustus 2025 ini kami mengagendakan Barian Anak Nusantara. Udah yang keempat ini kalau nggak salah. Itu di alun-alun Kota Malang. Jadi kalau nanti Mbak Naila searching di Google, ditulis saja di Google itu Barian Anak Nusantara, itu yang muncul semua Kota Malang. Itu produknya Malang untuk dunia. Itu di dunia atau di Indonesia nggak ada, itu dari Malang. Satu-satunya yang mengadakan Barian Anak Nusantara itu cuma Kota Malang. Itu menjadi satu fenomena, menjadi satu hal yang indah buat Kota Malang. Dan kita bangun bersama-sama supaya anak-anak lintas agama ini bisa berkumpul di satu arena, bekerja bersama-sama, berinteraksi bersama-sama, mewujudkan satu karya yang dapat menjadi dampak buat orang lain. Contohnya membagi tahjil, nyanyi bersama di alun-alun, begitu. Itu kan membuat
satu latihan terbiasa untuk mereka di masa yang akan depan menjadi generasi penerus kita. Jadi mulai usia dini ini mereka dilatih untuk hidup bertoleransi satu sama lain. Itu setiap setahun sekali ya? Betul. Setiap Nanti Idul hadir Fitri. Ya, siap. Kemarin juga ada program-program yang ada di salah satu mall gitu ya? Betul. Pendeta, ya. Itu untuk anak-anak muda. Jadi kemarin waktu Cap Gome tanggal berapa bulan Februari dan Imlek akhir tahun, akhir bulan Januari, mohon maaf. Itu yang Imlek itu di Matos, yang Cap Gome itu di Malang City Point. Wah, itu anak-anak muda nari, Mbak. Mulai dari barongsai, tari sosenderan, paduan suara, vokal grup, anak-anak muda, remaja. Jadi kita ingin melatih mereka dengan berinteraksi di dalam seni dan budaya untuk melihat ternyata perbedaan itu sesuatu yang indah, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk ditentang, tetapi untuk diterima dalam bentuk toleransi sehingga terjadi pelangi Nusantara. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Dharma TV. Jadi strateginya yang bisa saya simpulkan bahwa berorganisasi khususnya forum komunikasi antar umat beragama ini melalui budaya dan seni atau budaya. Budaya, gitu ya, kegiatan sosial, pendidikan juga, dan lain sebagainya. Semua lini lah kita mencoba untuk membangun toleransi. Di FKUB ini kita sudah menerima 3 mahasiswa yang menyusun tesis S2 yang mengambil tentang moderasi beragama dan mereka meneliti di FKUB. Ada yang dari Kota Malang, ada yang dari Kota Gresik, itu tesis S2. Karena di FKUB pun sudah menerbitkan buku yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan buku itu ternyata fenomenal sekali karena bisa menjadi literasi yang membuat banyak mahasiswa yang dari kampus-kampus yang kekurangan literasi bisa melihat buku itu, karena buku itu sudah menjadi buku pluralisme atau moderasi yang kami sebarkan melalui media elektronik untuk bisa dipakai oleh teman-teman lain. Jadi organisasi bukan lagi organisasi keagamaan, tapi FKUB sudah bekerjasama dengan organisasi pendidikan. Jadi mewarnai keberagaman ini di semua lini, Mbak Nasya. Jadi pendidikan, budaya, seni, sosial, agama, dan lain sebagainya. Luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi organisasi-organisasi lainnya, Pendeta. Walaupun bukan organisasi yang berkaitan dengan keagamaan seperti itu. Semua bisa, Mbak. Jadi saya melihat dengan pengalaman di FKUB ini, semua lini itu bisa dipakai untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di dalam toleransi. Dalam dunia apapun, kita bisa membuat program-program yang merawat, menumbuhkan rasa toleransi di antar individu atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan, kota, banyak hal yang harus bisa bahkan dimulai dari lingkungan terkecil ya, organisasi keluarga. Betul. Keluarga. Saya sangat mendorong supaya kebersamaan ini dimulai dari keluarga. Di dalam keluarga antar kita, misalkan kayak saya punya 2 anak gitu ya. Yang satu suka ngedrum, yang satu suka nari. Anak saya ini 2, satu yang laki, satu perempuan. Yang laki suka ngedrum, yang perempuan suka nari. Nah, di sini mereka harus belajar toleransi, menghargai. Ketika abangnya lagi latihan drum, gedebak-gedebuk, rumahnya bising, ya kita harus menghargai. Ketika adiknya latihan nari di rumah, musiknya keras, misalkan, atau musiknya bagaimana, ya kita harus menghargai. Saya pun harus menghargai. Artinya saya pun akan menerima perbedaan, satunya suka musik A, yang satu suka tarian B, kan begitu. Dari sini kita belajar untuk menghargai. Iya, jadi tidak hanya berorganisasi ya, tapi dimulai dari lingkungan kita terkecil dulu, yaitu bisa di keluarga. Baik, kita lanjutkan lagi Pendeta ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST, STH, MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menumbuhkan toleransi antar umat beragama dengan berorganisasi.
Saya masih mengingatkan Anda pemirsa Dhamma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami melalui kanal YouTube Dhamma Televisi, silakan. Apabila ada pertanyaan, langsung saja melalui kolom komentar yang ada di kanal YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi, Pendeta. Tadi Pendeta sudah banyak memberikan motivasi ya, terkait bagaimana menumbuhkan rasa toleransi dengan berorganisasi. Salah satunya dimulai dari keluarga. Fondasi utama dari keluarga ya, memang ya, Pendeta David Tobing. Selanjutnya Pendeta, bagaimana mengembangkan aktivitas yang efektif dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama? Bagaimana ini caranya? Iya, caranya sebenarnya sangat mudah, Mbak. Artinya begini. Di Indonesia ini dengan begitu banyaknya suku dan budaya agama, itu pasti setiap agama, khususnya agama lah, kita bicara agama, itu kan punya hari-hari besar, pasti punya hari-hari besar. Setiap suku pasti punya momen-momen khusus tertentu. Nah, sebenarnya kalau ditanya yang efektif itu bagaimana sih? Bagi saya nggak terlalu muluk-muluk. Maaf ini, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri saja melalui WA kepada sahabat-sahabat Muslim, itu sudah sangat efektif. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, itu sudah sangat efektif. Beberapa tahun yang lalu di Kota Malang, saya pernah foto itu, ada spanduk di daerah, kalau nggak salah, saya pernah foto itu, dilarang mengucapkan selamat Hari Raya Natal gitu ya. Itu orang untuk mengucapin aja sudah dilarang gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang efektif? Yang efektif itu adalah, kalau bicara efektif itu kan sesuatu yang tepat, murah atau biayanya kosnya kecil, tetapi mengena, itu kan efektif. Lah kalau mau bicara yang efektif, gampang Mbak, mudah menurut saya. Kita hanya tahu, misalkan Mbak ini agama apa, Muslim misalkan, Islam gitu ya. Mbak tahu agama saya Kristen misalkan. Ketika Natal, tinggal ngucapin, Pak Pendeta, selamat Hari Natal. Itu sudah membangun toleransi. Itu udah sangat efektif. Nggak ada biayanya. Ucapan ya. Kosnya sudah sangat kecil. Bahkan mungkin nol kos gitu, zero kosnya kan gitu. Jadi ini yang kami kembangkan di FKUB ini, bagaimana kita bisa membuat sinergi untuk membuat satu kegiatan yang efektif untuk membangun toleransi ini dengan hal-hal yang menurut saya tidak harus yang bombastis begitu. Termasuk yang dirangkai atau yang kita bangun dengan Dhamma TV. Setiap hari event-event agama mengucapkan selamat Hari Raya masing-masing agama dan kepercayaan. Itu sudah sangat efektif. Itu dengan media sosial yang sekarang ini, mohon maaf Mbak, ketika dikirim ke saya channel YouTube-nya dan itu saya publish di Instagramnya FKUB, dipublish di FKUB YouTube-nya, itu responnya luar biasa. Bukan dari dalam negeri saja, dari luar negeri itu luar biasa. Dulu kita pernah bikin spanduk besar-besaran di Stadion Gajah ini, kita berbeda, kita Indonesia. Itu orang-orang bule itu berfoto itu di bawah-bawahnya, itu dikirim ke negara-negaranya, itu diposting di medsos-medsos, itu keindahan. Resonansi keberagaman itu sungguh luar biasa. Jadi media sosial bisa menjadi ancaman untuk toleransi, tetapi menjadi peluang yang luar biasa kalau kita bisa dengan efektif tadi menggunakan media sosial ini untuk menggaungkan semangat toleransi. Itu yang paling kecil Mbak. Kita bisa bicara skala yang lain gitu ya. Tetapi dari yang paling efektif, yang paling minim ini sudah sangat luar biasa. Kayak tadi saya sampaikan, kalau teman-teman saya mau beribadah, misalkan sholat gitu ya, ya monggo, saya nggak akan ganggu, saya nggak akan demo kan begitu. Silakan. Ketika mereka beribadah, ya kita ucapkan selamat beribadah begitu. Ketika mereka ingin sesuatu, ya kita bisa bantu. Ini sesuatu yang menurut saya sangat efektif sekali. Kita tidak bicara, aduh saya belum punya duit, gak usah nunggu kaya Mbak. Saya bilang ke teman-teman itu, bagaimana kita membangun toleransi kerukunan antar umat beragama, gak usah nunggu kaya, gak usah mikir how, terlalu jelimet. Kita ini dalam hal yang kecil punya handphone ini udah luar biasa. Coba kalau Mbak perhatikan di kanal-kanal medsos, yang mendominasi apa?
korupsi misalnya. Pemberitaan negatif. Negatif. Ya. Saya pernah bertemu dengan sahabat yang dari Malang yang sekarang menjadi sutradara atau aktor itu, Mas Bayu Skak gitu. Ketemu di UMM, dia bilang, Pak Pendeta, itu medsos kita itu masih minim hal-hal yang membangun toleransi. Padahal setiap orang di Republik ini minimal punya WA, minimal punya Instagram, minimal punya TikTok. Mengapa nggak kita isi dengan konten-konten yang begitu positif? Dan itu low cost. Tetapi dengan begitu hebatnya medsos ini menembus dunia kan, bukan cuma Indonesia, dunia. Wah, itu efektivitasnya luar biasa. Jadi bisa seperti pisau bermata dua ya medsos itu medsos ya, Pendeta ya. Nah, makanya sekali lagi saya rindu sekali, kami FKUB ini sangat pengen sekali bekerja sama dengan media-media khususnya Dhamma gini ya. Kita membangun channel-channel yang positif. Kutipan-kutipan pendek, 1 menit, penjenengan bisa bicara apa, itu saya bisa bicara apa, kita posting begitu. Bayangkan aja kalau ada 500 orang setiap hari yang memposting itu di kanal-kanal YouTube-nya atau itu akan mempengaruhi atmosfer kan begitu. Iya. Jadi memang konten-konten negatif yang ada di media sosial memang harus di-counter. Dengan itu tadi, Bu ya. Konten-konten positif. Betul. Jadi jangan dikira orang-orang yang intoleran itu tidak ada. Wah, banyak. Maaf, ini dengan jubah labelnya tokoh agama, tokoh masyarakat pun masih banyak, Mbak. Kita temukan di situ. Nah, kalau kita diam, tidak bergerak, akan menjadi suburlah intoleran ini. Bagaimana supaya intoleran ini tidak bertumbuh subur? Ya, kita bangun yang toleran kan begitu. Dengan kegiatan-kegiatan, dengan ucapan-ucapan, dengan hal-hal yang positif itu dimasukkan terus. Dan FKUB tahun 2024-2025 memang sebagai sekjen saya arahkan ke sana supaya mempengaruhi semua dunia ini. Itu tadi sebabnya kalau Anda search di Google Barian Anak Nusantara itu 99,9% Kota Malang. Kita sudah di situ. Kita mau ngambil sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain supaya ada kenangan buat generasi yang akan datang bahwa Malang ini sudah mempengaruhi dunia. Beberapa waktu yang lalu kan ada remaja ketangkap bawa bom di stasiun dan di Balapan Solo, stasiun Balapan Solo itu anak muda dari satu sekolah dari Batu, itu real itu pengantin, itu artinya orang bunuh diri itu aktif bomnya. Artinya bukan sesuatu yang retorika. Artinya kegerakan intoleransi yang ingin memecah belah itu berjalan beriringan dengan kita. Ibaratnya ini Valentino Rossi dengan Marc Marquez ini lagi berbalapan ini di lintasan. Jadi radikal itu salah satunya adalah memiliki sikap intoleransi. Betul. Ya, salah satunya ya. Memecah belah. Yang tidak dapat menerima perbedaan agama dan kepercayaan yang lain kan begitu. Dan itu sebabnya ada istilah yang bilang ini, kalau orang benar itu diam, maka siapa yang akan berkuasa kan begitu. Nah, kalau Dhamma TV gak mau lagi buat acara model begini, siapa lagi yang mau kan begitu. Siapa lagi yang mau akan menjadi corongnya toleransi ini kan begitu. Kalau FKUB gak mau lagi berkegiatan, beragenda, siapa lagi yang akan mendidik anak-anak mulai usia dini ini untuk hidup bertoleransi. Apa jadinya dunia ini ya? Apa jadinya ke depan kita ini? Makanya saya bilang ke teman-teman yang seusia saya ini, memang kalau dipikir secara material rugi sekali, waktu segala macam. Tapi saya selalu katakan, lihatlah nanti 30 tahun lagi Indonesia seperti apa. Mungkin saya sudah mati, mungkin saya sudah nggak ada lagi di dunia, tapi warisan saya bukan cuma harta dan tahta saja, tetapi warisan saya buat generasi anak-anak saya adalah mereka mau mencintai bangsa ini dan menerima perbedaan. Itu salah satu warisan yang harus saya perjuangkan untuk generasi yang akan datang. Luar biasa sekali nih. Semoga melalui talkshow kita dalam program acara Manage Your Mind ini bisa menginspirasi banyak orang ya Pendeta, terutama bagaimana kita menjaga toleransi antar umat beragama. Karena ya ini saya mohon maaf saya nambah sedikit lagi karena kadang-kadang orang menganggap ini hal yang remeh. Dikiranya Indonesia ini baik-baik saja. Saya bilang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kapanpun bisa terjadi.
Dan kalau kita hanya memikirkan ego saya nih, memikirkan diri saya, keluarga saya tanpa memikirkan yang akan datang, nanti kita akan kaget-kaget. Apa yang terjadi di Suriah dan lain sebagainya itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan dengan sekian banyak suku budaya agama di bangsa ini. Makanya saya selalu menginspirasi teman-teman saya dan selalu menyatakan kepada mereka, ayolah, jangan cuma mikirkan warisan harta, pendidikan, tapi pikirkan juga bagaimana kita bisa selalu menyadarkan mereka, generasi yang akan datang untuk hidup berdampingan. Luar biasa sekali. Pendeta, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, Manage Your Mind. Masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing membahas tema yang luar biasa pemirsa Dharma TV, yaitu menumbuhkan rasa toleransi dengan berorganisasi. Saya masih mengingatkan Anda ya pemirsa Dharma TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Silakan apabila Anda ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama kami melalui kolom komentar Dharma Televisi di YouTube Dharma Televisi. Nanti Pendeta mohon dijawab ya. Boleh. Kalau ada yang bertanya ya Pendeta. Masih semangat ya Pendeta semangat ya. Terus selalu menginspirasi pemirsa Dharma TV untuk terus bertoleransi, membangun toleransi, perdamaian, khususnya di Kota Malang. Di Kota Malang. Tentunya ketika kita membangun sebuah toleransi ada tantangan ya. Pasti. Ya, selama ini kalau kita berbicara tentang forum komunikasi antar umat beragama, apa yang biasanya Pendeta David Tobing alami, gitu, tantangan apa yang biasanya dialami selama berorganisasi di FKUB? Saya pikir bukan cuma di FKUB, dengan organisasi lain, tantangan yang terbesar itu sebenarnya adalah ego sektoral atau ego masing-masing. Itu kadang-kadang menjadi hal yang terberat yang harus saya jalani. Karena manusia ini atau setiap organisasi itu kan punya yang namanya harga diri yang seperti tadi saya sampaikan di awal begitu. Nah, bagaimana kita mensiasati tantangan ini yang penting sebenarnya. Yang kedua, selain ego sektoral dari setiap agama ataupun individu, tantangan terberat kedua yang pernah saya hadapi adalah jalinan komunikasi. Cara berkomunikasi itu juga sangat penting di dalam membangun rajutan persaudaraan yang sejati di dalam konteks kita di dalam pluralisme ini. Jadi banyak sebenarnya tantangannya, tapi dua besar ini yang menjadi satu kesimpulan saya bahwa harga diri atau ego sektoral atau yang disebut juga dengan keakuan dan jalinan cara berkomunikasi yang baik dan benar ini sangat penting sekali. Karena kadang-kadang ketika ada satu denominasi atau kelompok merasa lebih superior dari yang lain, wah itu sulit untuk menyatukan. Sehingga saya sering mendengungkan ketika FKUB ini menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain untuk kita bisa merendahkan hati untuk menerima perbedaan dan yang lainnya. FKUB sekalipun sudah 26 tahun ini perjalanan, hampir 27 tahun ini, sekalipun sudah seperempat abad, saya tidak pernah merasa FKUB ini super body. Artinya tidak pernah merasa FKUB ini punya pengalaman atau yang sudah paling hebat, tidak. Walaupun ada organisasi-organisasi baru yang baru berdiri, yang baru datang atau baru, kami tetap menghargai, merangkul menjadi saudara. Sehingga FKUB ini seperti visi yang disampaikan oleh Romo Eko Atmono bisa menjadi rumah besar buat semua agama, buat semua instansi, kegiatan apapun bentuknya. Jadi tidak merasa saya yang paling hebat nih gitu. FKUB yang paling hebat nih, enggak. Kita ingin menjadi saudara untuk semua. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang atau tokoh-tokoh atau penggiat-penggiat dari setiap kegerakan moderasi ataupun pluralisme di bangsa ini. Harus memiliki kerendahan hati, bukan yang paling hebat, bukan yang paling besar, bukan yang paling dia segalanya.
Karena kalau ini terjadi, Mbak, aduh, terjadilah istilahnya tabrakan dua kereta api besar ini. Sehingga nanti seperti tadi saya sampaikan dampaknya luar biasa. Kita mau merendahkan hati untuk menerima yang lainnya juga dan merangkul. Oke, itu solusi ya? Solusinya seperti itu. Karena bagaimanapun juga sekali lagi saya mau sampaikan, tegaskan, tidak ada orang, maaf, yang nggak punya harga diri. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya, maaf ini, standar hidup sendiri. Nah, kalau kita berpatokan dengan standar hidup saya, tidak mau menerima perbedaan yang lain, wah itu akan terjadi benturan. Contoh yang paling simpel begini deh, dalam satu organisasi, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kayak saya ini ekstrovert. Kalau teman-teman yang introvert gak bisa menerima ledakan-ledakan saya, ya akan terjadi benturan. Saya juga begitu. Kalau saya tidak bisa menghargai teman-teman yang introvert, tidak bisa ngemong, sabar, akan terjadi benturan-benturan. Tapi bagaimana saya bisa menerima kelemahan orang lain, mereka bisa menerima kelemahan saya, kelemahan itu bisa menjadi kekuatan bersama. Nah, di situ terjadi kegerakan yang luar biasa. Oke, jadi menekan ego itu penting. Ego itu penting. Itu penting sekali, Mbak. Itu tantangan terbesar. Pasti itu. Pasti orang kan tidak mau kecap nomor 2, 3. Selalu kecap harus nomor 1. Nah, kalau saya kecapnya nomor 1, Mbak Nela bilang, saya juga nomor 1 Pak David. Ayo nomor 1 kan gitu. Nah, nggak akan ketemu kita ini. Tapi kalau kita mau, oh iya Mbak punya kekuatan begini. Terus panjenengan juga lihat, oh Pak David punya kekuatan begini. Artinya ketika kita baru menyadari, oh dia punya kekuatan, punya kelemahan, saya juga punya kekuatan, kelemahan, di situ terjadi sinergi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama-sama melengkapi. Itu ya. Betul. Dan kedua, jalinan komunikasi juga penting. Komunikasi ini penting. Kadang-kadang orang nggak suka berkomunikasi. Dianggap kita ini maha tahu kan begitu. Seringkali yang terjadi cara komunikasi pun salah begitu. Komunikasi yang kurang tepat. Sehingga kadang-kadang miss. Penyampaiannya kurang. Sehingga ketika penyampaiannya kurang, kesimpulannya kurang, tindakannya kurang, efeknya luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang kalimat tanya dengan kalimat berita pun kita nggak tahu bedakan kan begitu. Apalagi dengan bahasa WA. Ini bahasa WA ini kadang-kadang nggak bisa ditafsir. Makanya saya selalu sampaikan solusi untuk bisa meminimalisasi miskomunikasi face to face. Gak lagi mengandalkan ini 100%. Karena kalau mengandalkan ini 100%, Mbak, maaf ini. Kayak kemarin saya nonton sebuah teatrikal gitu ya. Anda bertiga gitu ya. Terus Cak Lontong bilang begini, loh Pak, kami hanya berdua, bukan bertiga gitu ya. Ternyata dimaksud penanya itu, apakah Anda bertiga gitu ya. Nah seperti itu kan beda tafsir. Nah lebih bagus bertemu. Nah sekarang ini dengan kenyamanan grup-grup wak-wak itu tadi, saya ini punya wak ini, maaf Mbak, 79 WAG saya ini. 79 wak saya ini ya, WA grup begitu istilahnya. Dibikin grup. Tapi terus terang Mbak, jarang bisa terjadi solusi. Kesepakatan itu, tapi kalau sudah ketemu ada solusi karena kita bisa melihat mimik wajah, kita bisa melihat body language. Oh maksudnya itu begini. Oh maksudnya itu begitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman begitu. Betul. Ya menurut saya. Makanya saya senang dengan statementnya Gus Dur itu, yang menjadi warisan bagi saya secara pribadi. Kekuatan bangsa ini adalah silaturahmi. Kekuatan bangsa ini adalah silaturahmi. Tanpa silaturahmi tidak mungkin bangsa ini kuat. Jadi Dhamma TV datang ke sekretariat FKUB Malang di Leli, ini silaturahmi. FKUB datang ke tempatnya di Ciliwung, tempatnya Dhamma, itu silaturahmi. Jadi kekuatan silaturahmi ini jangan sampai gugur dengan pengaruh wak-wak tadi. Iya, betul sekali. Orang kadang malas ketemu, jangankan gitu, saya pengurus RT. Kadang kami 2 tahun nggak rapat, Mbak. Kenapa? Bilang udah di grup begitu, semua di grup begitu. Kapan mau ketemunya? Padahal banyak hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa bertemu. Oke, solusinya adalah itu tadi ya. Harus mau berkorban untuk bertemu. Harus mau meluangkan waktu untuk
bertatap muka dengan teman-teman atau organisasi, antar organisasi, internal organisasi, eksternal organisasi, hubungan di dalam atau hubungan di luar, usahakanlah bertemu. Makanya saya senang dengan budaya bangsa ini, buka bersama, anjang sana, silaturahmi. Wah, itu bahasa-bahasa yang nggak dipunya di daerah lain. Atau di negara lain. Kita sudah diwarisi itu oleh para nenek moyang kita. Kenapa nggak kita pertahankan? Ada halal bihalal. Itu kan satu momen-momen kita bisa ketemu, bisa berinteraksi, bisa membangun persaudaraan yang sejati. Mungkin dengan itu juga kita bisa merangkul ya semua elemen. Begitu ya pendeta ya. Tanpa itu semua enggak. Jabatan tangan itu kan sesuatu yang penuh. Kalau orang nggak sebagai seorang motivator, berjabat tangan itu kan satu transfer energi. Baik, terakhir pendeta, sebenarnya pertanyaan saya masih beberapa ini ya, karena untuk membahas toleransi antar umat beragama ini memang luas sekali. Sangat gitu luas ya. Iya, terakhir pendeta ya, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan organisasi dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama? Yang pertama, seberapa banyak dia sudah memberikan dampak, pengaruh buat lingkungan sekitarnya. Penerimaan masyarakat terhadap organisasi itu menjadi indikator salah satunya. Semakin organisasi itu dicintai, dinanti, ditunggu, berarti organisasi itu atau kegerakan itu sudah berdampak buat yang lain, memberi warna, dicintai. Artinya kehadirannya di tengah-tengah satu kota atau tempat itu betul-betul memberikan, istilah kalau di Kristen itu menjadi terang dan garam dunia. Itu menurut istilah kekristenan saya. Itu yang menjadi salah satu barometer. Ketika dia melakukan kegiatan, supporting banyak. Artinya orang tidak akan menahan tangannya untuk berkata, aku mau dukung kamu, kan begitu. Karena orang-orang menyadari bahwa organisasi ini memang berperan untuk membangun sebuah kebersamaan, khususnya di lintas agama. Saya tidak menyombongkan FKUB, mohon maaf Mbak Nela, tapi ini fakta yang mau saya sampaikan. Sampai hari ini, setiap kegiatan FKUB itu belum pernah, dan saya berharap tidak akan pernah sampai gagal. Kita pernah mengadakan acara Geragah Taruna Nusantara di Dom, Sumpah Pemuda, itu ribuan pemuda yang hadir. Kita pernah mengadakan acara-acara yang besar, skala besar dan kecil. Buku sampai bisa kita terbitkan. Semua itu terus terang aja kalau bisa jalan karena support dari beberapa elemen masyarakat. Baik itu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama. Ini membuktikan kalau orang bisa melihat FKUB ini sebagai organisasi yang memang pure murni mendorong, merawat, menumbuhkan toleransi di dalam agama, khususnya di Kota Malang. Semoga dapat menginspirasi pemirsa Dhamma TV, walaupun durasi kita 1 jam ya pendeta, tapi saya tadi menemukan banyak inspirasi, motivasi tentunya, dan semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pendeta David Tobing, sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan sampai jumpa di program Manage Your Man selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih sama-sama. Shalom. 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 Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing di Gereja Katolik Leli Maria Diangkat ke Surga. Saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.